warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Oke, sebelum kita masuk ke materi, untuk ketua kelasnya dipersiapkan terlebih dahulu, kita berdoa. Kita duduk siap, gerak. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Oke, di absen dulu ya. Untuk absen pertama Aziz, Hadir. Reza, Hadir. Sylvia. Sakit. Oke, Nanda. Balas. Oh, nggak berangkat ya? Oke, sekarang langsung aja ya kita masuk ke materi. Nah, kita itu akan belajar mengenai komposisi fungsi. Ada yang tahu nggak komposisi fungsi itu apa? Ya. Oke, mesti belum belajar. Ya. Komposisi fungsi itu merupakan menggabungkan atau mengkomposisikan dua fungsi sehingga dua fungsi itu dapat dijalankan menjadi satu fungsi. Nah, untuk komposisi fungsi itu dilambangkan dengan tanda O atau yang biasa kita sebut atau dibaca dengan bundaran. Dibaca O juga boleh, bundaran juga boleh. Nah, misal ya, ibu punya dua fungsi, fungsi F sama fungsi G. Di sini ada fungsi A 1, 2, 3. Fungsi B itu A, itu B. Dan fungsi C itu 1, 8, 9. Misal ya. Nah, tahu nggak ini disebut apa? Diagram panah. Nah, misal ya, tahu nggak kalau di komposisi itu ada 3 istilah. Yang pertama itu adalah domain. Apa itu domain? Daerah asal. Ya, domain itu adalah daerah asal. Di sini yang termasuk di fungsi F ini, yang termasuk daerah asal yang mana? Fungsi A. Sedangkan yang kita tahu ada kodomain. Kodomain itu apa? Daerah kawan. Daerah kawan yang dari fungsi F itu apa? Fungsi B. Kemudian ada range. Range itu daerah hasil. Nah, biasanya kodomain itu atau range itu biasanya berada di kodomain juga. Kenapa? Kadang itu kodomain itu juga merupakan atau sekaligus sebagai range atau daerah hasil. Misal ya, A itu merupakan domain dari fungsi F. B itu merupakan kodomain dari fungsi B yang anggotanya A dan B. Nah, A dan B ini karena mempunyai pasangan, dia juga merupakan atau sekaligus sebagai range atau hasil karena A dan B ini mempunyai pasangan. Ya, kemudian dilanjutkan lagi oleh fungsi G, dari fungsi F dilanjutkan ke fungsi G. Nah, untuk menjadi untuk fungsi G ini yang menjadi domain bukan lagi fungsi A tapi apa? Fungsi B. Ya, fungsi B. Fungsi B ini yang nantinya menjadi fungsi domain. Yang awalnya dia jadi kodomain di fungsi F, tetapi akan berbeda jika dilanjutkan di fungsi G. Dia yang jadi domain dan C menjadi kodomain. Nah, B itu merupakan domain dari fungsi G. Kemudian C ini merupakan kodomain dari fungsi G. Yang di sini kita lihat dari fungsi C ini 189 yang merupakan range itu yang mana? 1 sama 8. Pinter. Nah, betul. Range-nya di sini itu 1 dan 8. Karena apa kok yang 9 bukan daerah range? Karena 9 itu tidak mempunyai pasangan. Jadi, range itu yang mempunyai pasangan di daerah domain. Misal, di sini C itu anggotanya 1, 8, 9. Range-nya itu cuma 1 dan 8. Kenapa? 1 itu pasangannya di domain B, yaitu A. Yang B, yang 8 itu merupakan range karena pasangannya di domain B, yaitu anggota B. Sehingga kalau ada 3 fungsi bisa dijalankan menjadi 2 fungsi. Kalau ada 2 fungsi bisa dijalankan menjadi 1 fungsi di fungsi F. Gitu. Jadi fungsi F itu komponennya yaitu fungsi A dan fungsi B. Dijalankan terlebih dahulu, kalau udah ketemu hasilnya dilanjutkan lagi di fungsi G untuk ketemu hasil dari fungsi C.
Paham sampai di sini? Paham. Oke. Syarat untuk komposisi yaitu kodomen di fungsi pertama. Di sini fungsi pertamanya yang mana? Fungsi F. Fungsi keduanya yaitu fungsi G. Nah, untuk syarat komposisi fungsi yang pertama itu kodomen atau di fungsi pertama di fungsi F ini kodomennya itu sebagai range. Terbukti nggak ini tadi? Terbukti ya kalau di fungsi B ini yang kodomen sekaligus juga merupakan sebagai range. Yang kedua yaitu satu domain atau anggota dari domain masing-masing mempunyai pasangan, yaitu pasangannya tepat satu. Jadi khusus domain ini dia tidak boleh mendua. Ya. Kalau ibaratnya di gender fungsi domain itu sebagai perempuan dan fungsi kodomen dia atau daerah kodomen dia sebagai laki-laki. Nah, perempuan itu tidak boleh mendua. Kalau laki-laki dia boleh double, kan boleh punya istri lebih dari satu ya. Iya. Ya, jadi nggak apa-apa, diibaratkan aja. Oh, kalau pokoknya di sebelah domain awal itu merupakan pasangannya cuma satu doang, nggak boleh dua, nggak boleh double. Kalau kodomen itu boleh double dan dia juga nggak punya pasangan, ya nggak apa-apa, kan single, nggak apa-apa ya. Jadi kodomen ya it's okay. Kodomen itu dia harus punya pasangan. Kalau nggak punya pasangan juga nggak apa-apa, dan dia kalau mau double juga tidak apa-apa. Yang penting domainnya harus punya pasangan satu-satu. Di sini nggak boleh double. Misal ya panahnya gini. Nah, di sini domainnya B itu pasangannya 8 sama 9 itu tidak boleh. Jadi dia bukan merupakan fungsi kalau sampai domainnya double. Oke, paham? Paham. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Misal ya, contoh soal. Example. Misalkan fungsi F itu memetakan bilangan real ke bilangan real. Dan fungsi G itu memetakan bilangan real ke bilangan real. Nah, ditentukan fungsi fx itu sama dengan 2x min 4 dan gx itu x kuadrat min 2. Nah, tentukan g bundaran fx dan f bundaran gx. Gimana cara menyelesaikannya? Tidak tahu. Ibu jelaskan ya. Ini soalnya ditulis terlebih dahulu ya. Oke, karena udah ditulis, ini aku hapus ya. Misal tadi soal yang pertama yaitu G bundaran fx. Sedangkan kita ketahui di sini nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Karena papan tulisnya kecil, jadi harus ngirit. Fx-nya tadi 2x min 4 dan gx-nya tadi x kuadrat min 4. Nah, untuk menyelesaikan soal yang pertama, G bundaran fx. G bundaran fx ini tadi dibaca bundaran ya, atau dia melambangkan suatu komposisi fungsi. Ini lambangnya. Jadi kalau misal besok ketemu di soal ada tanda bundar, ini namanya fungsi. Jadi pengerjaannya nanti seperti ini. G bundaran fx ini bisa ditulis G dalam kurung fx. Paham? Paham. Bundaran bisa ditulis dalam kurung fx. Artinya apa? Fx ini sebagai domain dari fungsi G. Fx sebagai domain dari fungsi G. Nah, x di G ini masih x kuadrat, kita ganti x-nya ini menjadi 2x min 4. Jadi x-nya di G ini kan x kuadrat, x-nya ini kita ganti 2x min 4. Atau bisa dibilang disubstitusikan atau dimasukkan ke fungsi G. Jadi gini, G kan x kuadrat, x-nya diganti 2x min 4. Oke, x-nya diganti 2x min 4. Karena x-nya kuadrat di sini dikuadratkan, terus dikurangi 4. Nah, penjelasannya seperti ini. Terus
dikerjakan yang 2x min 4 kuadrat. Ayo, gimana cara mengerjakannya? Nggak tahu. Masa nggak tahu? Dari sini kita kerjakan terlebih dahulu ya. 2x min 4 kuadrat itu kan artinya sama dengan 2x min 4 dikali 2x min 4, benar? Benar. Oke. 2 kan pernah kan? Kalau di SMP ya kan udah. Iya Kan udah. kalian udah lulus SMP, masa ini masih nggak tahu? Tahu lah. Harusnya nggak lulus kalau nggak Easy tahu. lah. Nah, 2x min 4 kuadrat itu difaktorkan. Nah, artikan dikerjakannya 2x sama 2x berarti berapa? 4x kuadrat. Pinter sekali. Kemudian ini 2x ke min 4 berapa? 8 min 8x. Iya, min 8x. Kemudian negatif 4 ke 2x. 8x. Ya, pintar sekali. Min 4 sama min 4. 16. Ya, positif 16. Ini habis ya. Habis. Berarti tinggal 4x kuadrat plus 16. Nah, ini cara pengerjaannya untuk yang urut. Ini bagus. 4x kuadrat plus 16. Di sini 4x kuadrat plus 16. Nah, 4x kuadrat plus 16 ini hasil dari 2x min 4 kuadrat dikurangi 4. Ya udah, tinggal jawabannya 4x kuadrat plus 16 dikurangi 4 berapa hasilnya? 12. Ya, 12. Sampai di sini paham? Paham. Nah, sudah jadi ketemu kalau G bundaran fx itu hasilnya 4x kuadrat plus 12. Oke, sampai di sini paham ya? Paham. Kita lanjut ke soal yang kedua. Mbak itu udah berapa menit? 12. Oke. Soal yang kedua yaitu f bundaran gx dibalik. Nah, sama seperti tadi. Kalau tadi kan g atau fx-nya sebagai domain dari g. Kalau sekarang gx-nya menjadi domain dari f. Jadi bundaran tadi bisa ditulis f dalam kurung gx. Nah, di sini gx sebagai domain dari fungsi f. Gx-nya itu x kuadrat min 4, sedangkan gx ini domain dari fungsi fx. Nah, x di sini harus diganti menjadi x kuadrat min 4, kebalikannya. Yang tadi itu yang dicari f-nya dimasukkan ke fungsi g, sekarang fungsi g dimasukkan ke fungsi x. Nah, fungsi g-nya ini menggantikan x atau variabel x yang di fungsi fx. Jadi di sini duanya tetap kita hanya mengganti x-nya di fungsi f, di fungsi g. Duanya tetap, kemudian dimasukkan x kuadrat min 4 min 4. Oke, kalau kayak gini sama kayak tadi gimana? Karena nggak ada kuadrat, jadi langsung 2 sama x kuadrat hasilnya 2x. x kuadrat. Pinter. Kalau 2 sama min 4 hasilnya negatif 8. Kemudian ini hasil dari ini ya, udah selesai, min 4-nya turun. Kemudian ada yang bisa diselesaikan enggak? Tidak. Oke, hasilnya berarti berapa? 2x kuadrat negatif berapa? 4. Perasaan dan Negatif 8 dikurangi 4 berarti negatif 12. Ya, nggak apa-apa. Masih lapar ya? Masih belum sarapan? Iya, puasa soalnya. Oh iya, lupa. Kan puasa. Oke, dari sini ada yang ditanyakan? Tidak. Sudah paham? Nah, Ibu ulangin lagi ya. Untuk soal bundaran, misal di sini G bundaran fx atau f bundaran gx itu sebenarnya cuman yang di depan itu fungsi yang di depan itu digantikan di fungsi yang di dalam kurung. Jadi misal di sini kan fungsi fx ini kan utamanya 2x min 4 ya. Nah, di sini fungsi variabel x yang di fx ini diganti dengan x kuadrat min 4 tuh diganti. Ya awalnya 2x min 4 tapi digantikan dengan x kuadrat min 4 karena disubstitusi.
Ini namanya menggabungkan dua fungsi. Kok dua fungsi, Bu? Iya, dua fungsi. Karena di sini ada fungsi fx dan fungsi gx. Sehingga digabungkan menjadi satu di sini dari namanya komposisi fungsi. Oke. Sekarang Ibu akan memberikan soal atau kalian diskusi ya mengenai komposisi fungsi. Mengenai komposisi fungsi ya. Betul. Bisa dibaca dulu, itu soalnya sama kayak yang ini tadi, itu nggak akan hapus. Sekarang kalian dicoba dulu dalam waktu 5 menit dari sekarang. Ini soalnya boleh kalian milih mau soal nomor 1 atau nomor 2 karena kalian kan yang lain nggak hadir. Jadi iya kan, kenapa bolos sakit? Ini namanya bolos gak izin, Bu, bukan sakit. Oh, jadi bisa dipilih ya. Ayes bisa nomor 1, 2, 3 atau Reza nomor 2, 3 sama aja, itu sama. Oh. Iya, cepet aja ditulis. Kita kerjakan. Kadrung. Sama, ini kayak yang tadi Ibu bimbing, nggak apa-apa. Tapi nggak boleh mengerjakan awal yang sama ya. Tapi diskusi boleh. Nomor 1 diskusi kalian berdua kerjain. Kalau nggak ada yang tahu, kalian diskusi bareng-bareng gimana ya. Terus kalau ini mah gampang kayak soal. Iya. Silakan Ibu tunggu. Terus di kadrung, Nggak ada kata. Aku nomor 1. Ya. Nomor 2, 3. Oh, iya. Sama kayak yang ini tadi. Dikerjakan di sini, Bu. Di sebelahnya boleh, di sampingnya juga boleh. Kalau mau Sampingnya pilih di meja. bawahnya. Oh. Udah selesai. Ayo, dikerjakan. 5 menit ya. Ya. Tampaknya mengganggu. Tinggal disubstitusikan kok, dimasukkan. Easy lah. Boleh diskusi kalau mau diskusi. Gampang. Terlalu easy kan, mana keselnya. Easy kan? Nah, easy harusnya benar semua. Ya bener. Nanti kalau maju nggak apa-apa ya. It's okay. Oke. Coba. Sama. Kok tadi G misal, soal yang pertama kan G Udah tahu, Bu, jangan dijelasin lagi nanti malah pusing. Ya udah. Ayo lanjut. Coba mana? Ayo tulis. Udah tahu kok. Santai aja. Bentar, mikir dulu bentar. Soal efeknya Iya udah tahu, santai. Aku nggak bisa santai ya? nggak boleh lebih. Bentar. Ya betul ya, kayak gitu caranya. Terus diturunin kalau nggak tahu jari. Yang poin A, B tok juga boleh. Satu aja, sekali aja kerjaannya, nggak usah semua. Nah itu udah selesai ya. Oke, yang udah maju ya. Kamu maju silakan. Nanti diterangin ya kalau Iya. bisa. Ini gimana? Ya hapus dulu. Oh, kertas saya. Yuk cepet. Ketutupan. Salah kok. Maaf Bu, salah Bu, bentar. Kesalahan teknis. Nggak fokus Bu, belum makan soalnya. Kan udah sahur. Sahurnya dikit doang Bu tadi. Oh, salah lagi Bu, nggak fokus. Ya Allah, tadi nggak fokus toh.
Bu, agak pusing Bu tadi Bu. Iya, sudah. Nah, iya. Nah, udah selesai Bu. Diterangin. Bisa Ini, nggak? jadi ini kan F bundaran GX sama dengan F. Jadi GX ini sebagai domain, sedangkan F sebagai kodomain. Iya. Nah, terus dimasukkan tadi soalnya kan Fx sama dengan 2x min 6. Terus gx nya x kuadrat min 4. Nah, kita mengubah agar 2x ini menjadi x kuadrat. Jadi x nya dikuadratin terus ditulis 2 dalam kurung x kuadrat min 6, terus min 4 nya dimasukin min 4. Nah itu 2 kali x kuadrat, jawabannya 2x kuadrat. 2 kali min 6 min 12, min 4 nya diturunin. Nah itu yang bisa dirubah itu 2x kuadrat min 12 min 4 sama dengan min 16. Gitu Bu, kalau nggak paham Bu nah jelasin. Oke. Betul ya. Oke, ini seperti ini. Gampang ya, nggak susah ya Gampang ternyata. banget. Jadi walaupun kiranya itu susah, sulit, kok ada dua fungsi, terus nanti gimana mengerjakannya? Nah, tapi ternyata kita sesederhana ini. Tapi kalau di UAS bisa aja tuh ya soalnya nanti F bundaran G2. Itu, nah Ria juga mengerjakan. Ya, seperti itu. Kalau di soal bisa aja ya, X-nya bukan lagi GX, bisa aja ditanya F bundaran G2. Gimana tuh kalau F bundaran G2? Oh iya ya. Kalau kayak gini, Berarti artinya x-nya apa? diganti 2 Bu. Ya, Oh, aku udah hasilnya tahu. dari F bundaran GX ini, X-nya diganti 2. Soalnya aku Jadi sudah tahu. 2, nanti Iya. ketemu hasilnya. Ya, gampang banget Bu soalnya. Nah, seperti itu. Oke, mari kita tutup ya. Ya, assalamualaikum. Alhamdulillah pada pertemuan kali ini materi mengenai komposisi fungsi sudah selesai dan alhamdulillah sudah paham semuanya. Sekian materi dari Ibu. Apabila ada yang tidak paham nanti bisa ditanyakan di kantor ya. Ya. Untuk menutup materi pada pagi hari ini, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.